Semoga itu bukan lalu diartikan oleh masyarakat secara umum di Kabupaten Wakatobi bahwa bupati kita mengalami ada penyakit bawaan atau penyakit apa yang menjadikan Bupati Wakatobi Halyana dalam hal ini mengidap kurus kering. Oke kasih, jumpa kembali bersama Henry Majid. Pada konten kita kali ini kita akan membahas mengenai pasar Kabupaten Wakatobi. Ada beberapa pengunjung pasar, ada beberapa juga pemilik toko pasar yang menelpon Henry Majid. Mereka bilang kenapa pasar, kondisi pasar yang sunyi begini, yang sepi begini tidak diangkat oleh Henry Majid. Coba diangkat dulu supaya ada niat, supaya ada kerja nyata yang dilakukan oleh Bupati Wakatobi, oleh Halyana selaku Bupati. Ternyata tanpa sepengetahuan Bupati Wakatobi, pasar nyatanya memang ada kesunyian di sana, ada kesepian di sana. Minat pengunjung dan juga daya tarik masyarakat untuk membeli barang di pasar sentral misalkan, itu menurun. Artinya Halyana belum mampu meningkatkan pasar Wakatobi untuk ramai kembali. Seperti apa yang menjadi komitmen Halyana sebelum menjadi bupati, kan secara nyata, secara jelas disampaikan, bahkan kita dengar sesentero Wakatobi kita dengar bahwa ada komitmen Halyana untuk meramaikan pasar. Itu pun yang menjadi butir visi misi yang dibuat, yang digagas oleh Bupati Wakatobi. Tuh hari ini masyarakat pasar bos, bukan Henry Majid, bukan siapa-siapa, tapi masyarakat pasar yang mengadu secara langsung ke Henry Majid untuk menyatakan kegelisahannya mereka bahwa pasar dalam kondisi sepi, dalam kondisi tidak ramai. Nah, kita mengacu misalkan pada apa yang menjadi penyampaian misi-misi Bupati Wakatobi terkait pasar, maka kalau juga kita sinkronkan dengan misi kesejahteraan yang didamba-dambakan oleh masyarakat Wakatobi yang disampaikan oleh Bupati Wakatobi, maka ini suatu kelengahan besar untuk Halyana. Kalau kita mengacu kepada apa yang secara umum kita rasakan, kita lihat kepada orang-orang yang sejahtera, kan tidak ada mengeluh. Dengan kata lain, mereka tidak kemudian kurus, mereka sejahtera dalam artian terpenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Nah, kalau kita mau berikan contoh kepada hidup yang dilakoni oleh Bupati Wakatobi misalkan, kan secara langsung kita bisa menyaksikan di YouTube mereka. Ada media yang merupakan aliansi daripada pemerintah daerah, bahwa foto-foto yang kemudian beredar di masyarakat menunjukkan bahwa penampakan fisik dari Bupati Wakatobi hari ini itu sudah, mohon maaf dalam tanda petik, kurus. Nah, ini sebenarnya kalau kita mengacu kepada definisi kesejahteraan, maka pertama Bupati Wakatobi dari bentuk fisik yang kemudian menjadi hasil yang kita lihat itu menunjukkan kita masih jauh bos dari kata kesejahteraan. Semoga itu bukan lalu diartikan oleh masyarakat secara umum di Kabupaten Wakatobi bahwa bupati kita mengalami ada penyakit bawaan atau penyakit apa yang menjadikan Bupati Wakatobi Halyana dalam hal ini mengidap kurus kering seperti yang Anda tonton pada video-video, pada foto-foto yang Anda lihat. Dan kita mau lihat kembali ke pasar, kan kondisi pasar Wakatobi yang hari ini didamba-dambakan oleh Bupati Wakatobi yang selalu dielu-elukan bahwa kalau memimpin ramai pasar. Nah, pada akhirnya kan kita bisa kemudian membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Halyana itu tidak kemudian dianggap benar. Artinya itu bukan suatu kebenaran mutlak. Nah, ini kan yang menjadi problem di tataran masyarakat Kabupaten Wakatobi. Meskipun ada bicara Halyana, ada komitmen Halyana yang dilanggar, ada komitmen Halyana yang tidak ditunaikan, kita karena fanatisme kita, karena kecintaan kita yang bodoh terhadap Bupati Wakatobi, lalu apa yang menjadi kesalahan beliau dijadikan sebagai kebenaran. Nah, ini maksud kita, sepanjang kita memelihara nalar kritis kita, bahwa bupati kita boleh kritik secara publik boleh. Kan selama Henry Majid berkonten,
tidak pernah pun satu instansi yang tidak punya sangkut paut dengan publik. Artinya sepanjang jabatan yang diemban oleh siapapun dia, mau Haliana, mau Polres Wakatobi, mau siapapun dia, sepanjang anggaran yang dikelola menyangkut publik atau jabatan dia itu merepresentasikan kalau dia adalah pejabat publik, maka itu yang kemudian harus kita kritik. Jangan kita mengada-ngada suatu hal yang memang bahwa kita sakit hati kita karena persoalan kalah kemarin, lalu kita pada akhirnya kritik. Tapi itu ya biasa aja dalam arus politik kita di Kabupaten Wakatobi untuk kita lebih cerdas kembali. Kalau kita mau cerdas kembali, maka embel-embel politik kemarin yang sudah kita selesaikan, tapi persoalan membangun, menjaga, merawat Kabupaten Wakatobi itu adalah persoalan kita. Karena itu, mari kita semua bahu-membahu membangun Wakatobi. Yang paling lucu kemarin, dari beberapa orang yang telepon dan juga ada beberapa orang yang coba saya temui secara langsung di pasar, kan ada juga pemerhati Henry Majid. Kalau Anda coba mau lihat secara jauh, mau baca secara jauh, ada pemerhati Henry Majid yang selalu menjadi sumber berita. Jadi terkait dengan pasar itu ya lumrah mereka mengadunya kepada Henry Majid. Semoga Bupati Haliana punya keberpihakan kepada masyarakat pasar, sehingga tidak ada lagi orang yang di pasar yang mengeluh bahwa pasar sudah tidak lagi ramai, bahwa pasar sekarang masih sama dengan yang dulu, bahkan cenderung ada menurun. Kita punya daya jual, kita punya pembeli. Bayangkan di zaman sekarang, di zaman Haliana ini memimpin, kan yang tidak bisa dirumuskan oleh Bupati Wakatobi, dari semua program yang digadang-gadang oleh Haliana kemarin, memang ada keberpihakan Haliana terhadap bagaimana membangun ekonomi di Kabupaten Wakatobi. Ada, bos. Haliana berbicara mengenai pasar digital, bahwa ada embel-embel digitalisasi yang itu tidak dipahami oleh masyarakat. Wakatobi tidak muluk-muluk, tidak ada bahasa-bahasa ilmiah yang mau mereka terima. Persetan, persoal, yang penting mereka paham maksudnya. Hanya kan yang menjadi masalah kemudian hari bahwa program digitalisasi pertama tidak mampu dibaca oleh masyarakat Kabupaten Wakatobi. Terkhusus ina-inanya, terkhusus ama-amanya yang belum tahu bagaimana program digitalisasi pasar yang digadang-gadang yang mau kemudian dilaunchingkan kemarin oleh Bupati Wakatobi. Nah, kondisi pasar hari ini kalau kita hitung kan tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Kabupaten Wakatobi ada yang kelompok sadar, ada yang bahkan sama sekali mohon maaf, ada yang tidak berpendidikan mohon maaf, ada yang tidak tahu persoalan-persoalan. Taunya mereka menjual, taunya mereka memasarkan produk mereka, kopi, mangga, yang itu merupakan yang bisa mereka olah. Tetapi kalau bicara produk yang digadang-gadang oleh Haliana terkait dengan digitalisasi yang tidak dimengerti orang, digitalisasi itu apa? Masyarakat tidak mengerti. Nah, sehingga dari adanya produk itu saya pikir memang saya sampaikan tadi ada keberpihakan Haliana terhadap pasar. Ada keberpihakan Haliana terhadap ekonomi Wakatobi. Tetapi saya pikir itu bukanlah hal yang paling diminta, bukanlah hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Wakatobi, khusus masyarakat yang ada di pasar. Yang masyarakat inginkan terhadap pasar di Kabupaten Wakatobi itu adalah bagaimana pasar ini ada orang, bagaimana dulu di pasar ini ada pembeli. Kalau program-program yang dititipkan di dinas-dinas ini lalu beli, tapi target sasaran dari pasar, dari kebijakan Bupati Wakatobi terkait ekonomi tidak dititik beratkan pada pasar sentral atau pasar pagi atau pasar dimanapun yang ada di Kabupaten Wakatobi, maka itu adalah program yang juga gagal. Seharusnya kita berpikirnya ke sana. Jadi masyarakat Wakatobi, khusus masyarakat yang di sentral, yang di pasar itu, mereka tahu betul bahwa kondisi pasar yang kemudian tidak ramai, yang sunyi, yang sepi, kesejahteraan kan memburuk, bos, kalau kita mau lihat secara jauh. Tapi tidak ada langkah konkret yang dilakukan oleh sekarang. Apa langkah konkret Haliana? Misalkan ada alokasi anggaran dinas untuk digelontorkan ke pasar, tidak ada. Misalkan pembelanjaan terpusat di pasar juga tidak ada. Nah,
dalam waktu ini belum kita lihat, belum kita temukan adanya keseriusan Haliana untuk menyelesaikan masalah ekonomi, belum menyelesaikan masalah bagaimana maju berkembangnya pasar di Kabupaten Wakatobi. Sehingga patut kita jadikan ini sebagai bahan evaluasi, bahan kritik pusat masyarakat Kabupaten Wakatobi. Ekonominya kita akan berbicara, kita mulai dari pasar. Tapi kalau kondisi pasar begini, kalau kondisi pasar kita tidak memungkinkan, bahkan banyak yang kemudian mengeluh dan tidak mendapatkan perhatian khusus dari Bupati Wakatobi, maka apa gunanya Haliana sebagai bupati? Sehingga jangan kemudian kita biarkan semua orang kurus di Kabupaten Wakatobi, kurus kering, kena gula darah dan lain sebagainya, kena penyakit yang banyak macamnya di Kabupaten Wakatobi. Sudah stop, cukup sudah. Jadi kita sekarang mau fokus kepada kesejahteraan masyarakat Wakatobi. Ayolah kita lihat kesejahteraan secara fisik. Ya, kita harus gemuk, kita harus kelihatan sehat. Jangan kita kelihatan kurus, jadi kita seolah-olah kita penyakitan. Jadi seolah-olah kita banyak penyakit yang ada dalam tubuh kita, dalam diri kita. Maka sekali lagi tekankan kita kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi untuk tetap mengawal kepemimpinan Bupati Wakatobi ini. Mari tetap kita mengawal apa yang menjadi kebijakan, termasuk dengan program-program yang dilentorkan oleh Bupati Wakatobi. Kalau kita lengah, kalau kita tidak menjaga apa yang menjadi kebijakan Bupati Wakatobi, atau kita membiarkan Haliana untuk tidak membuat sesuatu, maka itulah kita sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang kita tidak cinta terhadap kabupaten kita. Padahal kita mau maju, kita mau minimal Wakatobi dinobatkan sebagai kabupaten di Sulawesi Tenggara yang juga masyarakatnya sejahtera. Dari indeks pembangunan manusianya juga mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan, sesuai juga yang menjadi amanat undang-undang. Jadi ekonominya itu menjadi tugas bupati. Bagaimana Haliana mengatur, mensiasati supaya pasar kita rame. Bukan mengajak, bukan kita kemudian mau mempersoalkan ini pada semata-mata Tuhan, bahwa kalau misalkan orang tidak laku jualannya bilang, oh berarti belum rezekimu. Kalau orang yang di pasar belum kebetulan laku jualannya dan dibawa balik ke rumahnya, oh berarti belum rezekimu. Itu orang egois. Kalau bupati mau mengeluarkan statement begitu untuk menghibur kita, untuk memelihara kita, untuk menjaga kita pada hari itu, maka itu bukan suatu problem yang diselesaikan. Itu menjadi problem yang harus diselesaikan, tapi itu tidak diselesaikan oleh Bupati Wakatobi. Nah, semoga Bupati Wakatobi bisa sadar secepat mungkin untuk disejahterakan masyarakat Wakatobi. Sejahterakanlah mereka, sejahterakanlah masyarakat Kabupaten Wakatobi yang mau, yang pengen mendapat harkat dan martabat mereka. Jangan biarkan, ini tugas Anda sebagai bupati. Bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.